Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita semua pasti penuh dengan sukacita, sebab di dalam Yesus Kristus kita telah menerima perlindungannya yang sempurna dan ajaib. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung bersama-sama dalam ibadah online Grace of Christ Community Church pada hari ini. Dan kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima firman kebenaran kabar baik yang akan memberkati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya, kita juga akan menerima tubuh dan darahnya sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan lebih daripada teman-teman sekutu kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya menghimbau, siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan juga minyak zaitun. Dan jangan lupa, silahkan bagikan link kita ini untuk teman-teman, sahabat, kerabat, siapa saja, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus, menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami bersyukur Bapa, kami telah menerima semua janji-janji Bapa
dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami bersyukur kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna dan dijaga malaikat. Terima kasih Bapa, kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, mengurapi kami semua, terutama anak-Mu yang terkasih Bapak Dr. Yosua Tumakaka. Ia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Injil kabar baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman kabar baik yang disampaikan dari tempat ini akan menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Bahkan orang-orang yang terhilang, mereka akan dibawa kepada Yesus untuk menerima keselamatan yang kekal. Dan kami berdoa, urapi semua tim pelayanan, WL, worship leader, dan singer, pemain musik, siapapun yang terlibat. Lebih-lebih kami minta Tuhan Yesus, siapapun yang menyaksikan tayangan ini, menyaksikan yaitu ibadah ini bersama-sama Tuhan, kami percaya mereka semua juga diberkati, menerima kekuatan, menerima anugerah, menerima kelimpahan, perlindungan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan pada kiri kananmu, katakan kau sangat dikasihi Tuhan. Ya, kita sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebab Dia telah mencurahkan darahnya bagi kita semua. Sebab Dia telah menebus kita, ganti dosa-dosa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosa kita semua. Puji nama Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Lebih sungguh lagi katakan, ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Dengan imanmu katakan, ku yakin. Deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia
hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Sekali katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, hiduplah. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tak ada satu kasih yang terlebih besar daripada kasih seorang yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu saudara dan saya. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau merayakan kebaikan-Mu di tempat ini. Sebab Kau sangat baik ya Bapa. Kasih-Mu terbesar dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Disembah Kau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, oh Tuhan. Kami bersyukur, oh
Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu tebus kami. Kami berterima kasih. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Pujilah nama-Mu, Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Darah-Mu sempurnakan kami, sembuhkan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yesus Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah Imam besar aku. Menebus kami. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Darah-Mu sembuhkan kami, darah-Mu memulihkan kami. Haleluya. Oh, we worship You, God. Oh, God, Jesus. Pujilah nama-Mu ya
Pujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya tiada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Ya Yesus Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sempurna, buat pemeliharaan-Mu sempurna. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. We worship You God, we worship You. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah. Mari sorakan haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam terang kebenaran dan kasih-Mu. Kami memasuki minggu sebelum Paskah. Dan kami bersyukur kami dapat mengingat kasih Bapa yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapi lidah bibirku untuk memberitakan kasih-Mu yang besar, memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kabar baik yang oleh kuasa Roh Kudus telah mengubahkan kehidupan kami. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan.
Yang luka semuanya dipulihkan dan kami semua diberkati. Sampai pada akhirnya kami akan menerima kemuliaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami hari ini bersuka cita, karena oleh karya salib Kristus kami telah menerima kasih yang menyelamatkan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya, kita bersyukur kita ada di hari Minggu sebelum Paskah pada tanggal 2, di mana kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang besar, yang telah mengorbankan hidupnya, memberi tubuh dan darahnya disalibkan. Dan dengan demikian kita mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih. Dan biarlah hari ini kita bersama-sama diberkati oleh firman-Nya. Kita akan membuka firman Tuhan dari teks Yohanes pada pasal 12. Dan tema kita atau judul firman pada hari ini adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Mari kita bersama-sama membuka Yohanes pada pasalnya yang ke-12, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kita akan membaca juga dari Matius pada pasalnya yang ke-26. Kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Pada ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-12, Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. amin. Baik, ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang menunjukkan minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Dan minggu atau tepatnya hari Minggu sebelum Yesus disalib sering dikenal dengan Palm Sunday. Di mana orang-orang mengeluh-eluh, memuji, menghormati Yesus, memuliakan Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem menggunakan anak keledai muda yang belum pernah ditunggangi, gambaran raja yang merendahkan diri. Namun sebelum hal itu terjadi, Yesus ada di rumah Lazarus. Teks Matius menggunakan kata yang memberikan keterangan, si kusta. Dia berada di Betania. Dan ada seorang perempuan di Matius menggunakan kata menuang minyak dari kepala, dan Yesus mengatakan mengurapi tubuhku. Di dalam teks Yohanes meminyaki kaki. Sehingga kita memperoleh gambaran yang utuh bahwa Yesus diurapi dari kepala sampai kakinya. Yesus sendiri adalah Kristus, Mesias yang diurapi sejak lahirnya. Itu sebabnya pemberitaan kelahiran Yesus dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena dia telah diurapi oleh Bapa. Dialah yang diurapi oleh Bapa, satu-satunya yang diurapi. Kristus, Mesias, sejak lahir. Sejak lahir dia adalah Tuhan. Kita perlu memahami suatu pengurapan
Karena pengurapan dilakukan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya, baik secara rohani maupun kasta di dalam tatanan kerajaan. Dalam bahasa yang lain, tidak mungkin orang menerima pengurapan dari orang yang lain yang lebih rendah. Supaya kita memahami kasih yang menyelamatkan ini berhubungan dengan apa yang Yesus kerjakan. Supaya kita bisa mengenal Bapa yang adalah kasih. Untuk kita memasuki Minggu Paskah ini dan memuliakan Yesus. Menyembah Yesus seperti apa adanya Dia yang seharusnya. Karena imam diurapi oleh imam besar. Raja diurapi oleh nabi. Tapi Yesus yang diurapi. Dia diurapi oleh perempuan yang dia ampuni dosanya karena kedapatan berzina. Dialah Maria Magdalena. Wanita yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Wanita yang menurut hukum Taurat adalah sampah masyarakat, direndahkan dan ditolak. Yang menurut hukum Taurat kejadian ini tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi ketika itu terjadi, Yesus tidak melarang wanita ini. Seperti dia mau memberitahu bahwa ini adalah kehendak Bapa untuk memasuki kemuliaan yang sesungguhnya sebelum memasuki Yerusalem. Kalau kita memahami urutan perjalanannya, sebelum Yesus diurapi oleh Maria Magdalena adalah perjalanan kemuliaan di mana dia melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Termasuk membangkitkan Lazarus yang mati. Tetapi di sini kita bisa mengerti, di minggu sebelum ia disalibkan, sebelum kemudian dia memberitakan kembali tentang kematiannya, dia mengatakan perkataan yang luar biasa, bahwa dia dipersiapkan untuk dikubur. Dia dipersiapkan untuk mati. Dia diurapi oleh seorang yang berdosa untuk memberikan kepada kita pengertian bahwa dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menyatakan kasih Bapa. Bahwa kasih yang menyelamatkan itu bisa terjadi karena Yesus rela direndahkan serendah-rendahnya. Kalau kita baca Kolose pada pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17, kita diperkenalkan tentang Yesus, dikatakan demikian tentang Yesus. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah yang paling mulia. Dialah yang paling dahsyat. Dialah yang paling berkuasa. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Justru oleh karena itu, kerinduan Bapa tidak ada satu pun sampai yang paling hina, yang paling rendah terhilang. Itu sebabnya Yesus yang diurapi, Kristus, Mesias yang diurapi. Justru dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Supaya di dalam kasihnya tidak ada yang tidak dapat diselamatkan. Orang yang paling hina, yang paling berdosa, yang paling jahat pun semuanya bisa diselamatkan. Selama mereka percaya dan menerima kasih itu. Supaya di minggu memasuki Paskah ini, kita benar-benar menyadari betapa Bapa sangat mengasihi kita. Bapa rindu kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Supaya kita masing-masing boleh bersyukur dan mengintrospeksikan diri kita sendiri. Karena Tuhan mengajarkan kita rendah hati, bukan rendah diri. Tuhan mengajarkan kita tidak malu. Karena kehidupan kita di dalam Kristus membuat kita berani malu. Karena di dalam Kristus kita memperoleh kemuliaan yang sesungguhnya. Karena dunia tidak mengenal Yesus Kristus. Dunia menolak Yesus Kristus. Tapi kasihnya memanggil kita sekarang karena oleh kasihnya kita diselamatkan. Ini adalah kehendak Bapa buat kita sekalian. Kita boleh tersenyum, kita mau tepuk tangan, saya akan temenin semuanya tepuk tangan yang luar biasa. Dan tepuk tangannya jangan sebentar. Haleluya. Karena itulah kehendak Bapa, kita mengenal Dia yang mengasihi kita.
Makanya Bapa tidak pernah menolak siapapun. Karena dia rindu semua datang kepada dia untuk memperoleh kasih-Nya. Dan di dalam kasih-Nya kalau kehendak Bapa yang paling rendah pun diselamatkan. Jangan pernah menolak kasih itu. Datang kepada kasih itu dan biarlah kasih itu yang merubahkan hidup kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya kita tidak bisa menuntut kesempurnaan keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, teman-teman kita sempurna seperti Yesus. Tapi justru ketika kita menerima kasih Yesus, kita bisa menerima semua orang karena Kristus. Itu sebabnya hari ini yang pertama, kasih yang menyelamatkan, yaitu kasih Bapa. Itu bisa terjadi. Yang pertama karena Yesus rela direndahkan serendah-rendahnya. Maka bangkitkan rohmu, jadilah percaya, bersukacitalah. Memasuki Paskah kita menemukan kasih yang sesungguhnya yang akan membebaskan kita, melepaskan kita dari segala kutuk dosa. Paskah sendiri dirayakan oleh umat Israel karena mereka dilepaskan dari perbudakan. Dan gambaran perbudakan ini adalah perbudakan yang terjadi atas kehidupan manusia yang diperbudak oleh kuasa dosa. Dan Paskah itu dikatakan bahwa mereka harus memotong domba yang tidak bercacat celah. Dan pada hari di mana mereka merayakan Paskah, Yesus makan Paskah bersama mereka. Yesus makan Paskah bersama mereka. Di malam Yesus makan Paskah bersama mereka, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Sehingga kita bisa memahami bahwa kita akan memasuki hari kita memperingati Paskah bersama. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kita mengenang kasih-Nya karena dalam konsep orang Yahudi bahwa anak domba yang dikorbankan itulah adalah anak domba yang menggantikan kematian mereka. Harusnya mereka mati. Tapi karena anak domba yang telah dikorbankan mereka memperoleh keselamatan. Dan ketika Yesus memperkenalkan bahwa dirinya lah domba Bapa yang dimaksud. Maka murid-murid bisa mengerti bahwa Paskah ini adalah kelepasan yang terjadi yang telah membebaskan manusia dari kutuk dosa. Karena Tuhan Yesus katakan inilah darah pengampunan dosa. Sehingga murid-murid bisa mengerti pada saat itu bahwa telah terjadi kelepasan atas belenggu dosa yang mengikat mereka dari awal dunia. Sejak awal dunia mengikat manusia sejak Adam. Untuk kita memahami bahwa kasih yang menyelamatkan ini berhubungan dengan kemuliaan manusia. Manusia memperoleh kemuliaan ketika mereka bebas dari dosa. Kita mau memasuki Paskah, kita ada di minggu di mana kita mau melihat apa yang Yesus kerjakan sebelum dia memasuki Paskah, sebelum dia disalib. Karena inilah yang disebut kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagi manusia ini adalah kehinaan. Karena Yesus kemudian harus dihina, direndahkan, disiksa, kemudian disalib dan mati. Kehidupan manusia berhubungan dengan bebas miskin, bebas takut, bebas rasa malu, bebas dari penderitaan, bebas dari kutuk. Tapi di hadapan Bapa, kehidupan manusia yang terutama adalah bebas dari kuasa dosa. Bebas dari dosa. Karena kutuk, penderitaan, sakit, penyakit, dan semua yang terjadi di dunia ini tidak pernah ada sebelumnya, sebelum dosa berkuasa atas manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berjalan kemana-mana, di dalam berbagai mujizat, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Bahkan kepada perempuan yang berzina, dia katakan dosamu sudah diampuni. Aku pun tidak menghukummu, tidak menghakimimu. Orang yang lumpuh turun dari atap, bongkar atap orang, dosamu sudah diampuni. Karena Tuhan mau memberitahu bahwa tidak ada sesuatu penderitaan dapat menjamah manusia jika manusia tidak dikuasai dosa. Itu sebabnya penting kita memahami tentang minggu sebelum Paskah ini. Karena di dalam minggu sebelum Paskah ini Tuhan kasih tahu betapa dia harus masuk ke dalam penderitaan untuk menyatakan kemuliaan Bapa. Masuk ke dalam penderitaan dan mendeklarasikan aku akan mati dibunuh. Di saat murid-murid di dalam puncak
pengharapan bahwa dialah orang yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena sangat berkuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan. Tapi dalam puncak pemahaman itu justru Tuhan katakan, aku akan disiksa, aku akan menderita. Sehingga kita bisa mengerti kenapa Yesaya pada pasal yang ke-53 ayat 10 akan dibacakan, mengatakan demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tetapi Tuhan berkehendak, ini kehendak Tuhan, meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunan dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dengan bahasa lain, tidak ada jalan lain bagi Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa selain ia rela disakiti, dihajar habis-habisan, diremukkan. Itu adalah kehendak Bapa. Sehingga kasih yang menyelamatkan itu hanya bisa terjadi karena Yesus rela menjalani jalan penderitaan itu, masuk ke dalam penderitaan yang luar biasa agar kita memperoleh kemuliaan di hadapan Bapa. Bahkan kalau kita baca di dalam teks Filipi pada pasal 1 ayat pasal 2 ayat yang ke-6, Yang walaupun dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kata hamba ini berhubungan dengan konsep perbudakan di masa itu, di mana hamba-hamba itu diperjualbelikan, bahkan dilelang. Tapi kalau kamu pernah membaca Yesaya pada pasal 52 dan Yesaya 53 pada bagian yang awal, itu dikasih tahu rupanya pun tidak kita kenalin. Karena udah hancur, udah jelek, bahkan dikatakan dia tidak seperti manusia lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang pelelangan manusia yang menjadi budak, itu gambaran orang-orang yang sudah tersisa, sudah nggak ada lagi yang mau beli. Jadi dia rela mengosongkan diri sampai serendah-rendahnya, sampai udah nggak ada harganya. Karena dia mau memberikan kemuliaan yang terbesar kepada orang yang percaya. Jadi kontras, bagi dunia kemuliaan kalau punya semua yang hebat-hebat. Tapi Yesus dialah yang terutama, dia yang punya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dapat ditambahkan untuk menambahkan kemuliaannya. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Itu sebabnya kemuliaannya adalah jika dia mau merelakan dirinya menggenapi kehendak Bapa untuk menderita, untuk direndahkan, disakiti. Supaya melalui kemuliaannya kita yang sakit dipulihkan, disembuhkan dan diberkati. Dengan bahasa yang lain, kasih karunia itu diberikan kepada kita. Bukan karena kita mampu melakukan segala sesuatu. Justru di titik kita tidak sanggup, tidak mampu melakukan, kasih karunia itu tercurah kepada kita. Karena percaya bahwa semua yang harusnya kita terima, hukuman, sakit, penyakit, kutuk, dan penderitaan, tidak kita terima. Karena Yesus tanggung. Dan apa yang harusnya tidak dapat kita terima, kesembuhan tanpa syarat, pemulihan yang kita tidak dapat kerjakan, berkat, semua janji-janji Tuhan yang tidak mungkin kita terima karena kita tidak layak. Karena anugerahnya kita terima. Itu sebabnya yang namanya beriman adalah percaya kepada kasih karunia-Nya. Yang namanya beriman percaya bahwa kepada kita tersedia anugerah yang tanpa syarat walaupun kita tidak layak untuk menerimanya. Sehingga ketika kita percaya kita memperoleh kesembuhan padahal kita sesungguhnya tidak mungkin disembuhkan, iman kita itulah yang memuliakan Bapa. Sama seperti Yesus memuliakan Bapa dengan jalan, dia rela menderita, dia rela disakiti, dia rela direndahkan. Ketika kita percaya dalam keadaan kita sudah mentok bahwa ada anugerah tanpa syarat
yang Bapa berikan ke arah Yesus, itu yang memuliakan Bapa. Karena semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan karena kemampuan kita untuk memuliakan Bapa, semuanya dapat dikerjakan orang lain tanpa Yesus. Saya ulangi, semua perbuatan-perbuatan yang baik yang berasal dari kemampuan kita sebagai manusia untuk memuliakan Bapa, semua itu juga dapat dikerjakan oleh orang lain tanpa Yesus. Tetapi kalau kita percaya kepada apa yang Bapa dapat lakukan, walaupun kita tidak mungkin lakukan, walaupun kita tidak sanggup melakukan, dan yang paling utama adalah menjadi kudus sama seperti Bapa. Karena kita percaya kepada Yesus, itu adalah kemuliaan. Sehingga Yesus menderita dihancurkan supaya segala dosa kita bisa dihapuskan. Oke, tersenyumlah dengan sukacita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus dengan meriah, katakan haleluya. Haleluya. Itulah iman. Dan Bapa bersukacita apabila engkau beriman. Karena Bapa dimuliakan. Karena engkau percaya kepada apa yang Yesus kerjakan. Yang diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Inilah yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4. Yohanes pasal 17 ayat 4 dalam bentuk doa. Dia katakan demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Dia rela direndahkan serendah-rendahnya. Dia rela menjalani jalan penderitaan bahkan sampai disalib. Dia rela menjadi orang yang begitu dihina, bahkan dihitung sebagai orang-orang yang dianggap sampah. Disalib di antara para perampok dan penjahat. Supaya dengan demikian Bapa dipermuliakan. Supaya kalau hari ini engkau merasa akulah yang sangat berdosa, berbahagialah, ada kabar baik. Dosamu sudah diampuni. Kalau engkau mengatakan, aku susah, karena banyak hal yang aku lakukan telah membuat keluargaku hancur, rumah tanggaku hancur, kehidupanku porak-poranda. Berbahagialah, ada kabar baik. Karena Yesus sanggup memulihkanmu dan memberkatimu. Kalau engkau katakan, aku sudah tidak mampu lagi, tidak punya pengharapan lagi, berbahagialah. Karena Yesus yang telah menderita, dia sanggup memberkatimu dan memulihkanmu. Yang ketiga, memasuki Paskah, memasuki hari-hari ataupun mengingat hari-hari di mana Tuhan Yesus menjalani minggu terakhir sebelum Paskah, sebelum ia disalib. Kita akan baca sekali lagi di Yohanes 12 ayat yang pertama. Yohanes 12 kita sudah baca tadi, demikian firman-Nya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, ikuti saya bersama-sama. Betania. Katakan Lazarus. Katakan Sikusta. Katakan Maria Magdalena. Katakan yang terakhir Paskah. Jadi di minggu Paskah, di minggu sebelum Paskah, inilah kata-kata kunci yang Tuhan berikan. Betania ini bukan tempat orang kaya. Betania ini kayak kalau di sini tempat orang-orang miskin, pemulung, tempat pembuangan sampah. Di Matius 26 tadi kita udah baca, Simon si kusta, gambaran tempat orang kusta. Kalau kamu pernah membaca kitab Imamat, orang kusta harus tinggal di luar perkemahan. Artinya orang-orang yang terbuang, orang-orang jauh dari tempat-tempat keramaian. Supaya kita mengerti, sebelum Yesus disalib, di hari Minggu sebelum Yesus disalib, kemudian dia turun memasuki Yerusalem, dimuliakan, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia ada di tempat orang-orang miskin. Dia ada di tempat Lazarus yang mati, kusta. Dia ada di tempat bersama Maria Magdalena, pendosa.
Dia ada di tempat di mana tidak ada kehidupan, tidak ada kekayaan. Yang ada kemiskinan, kematian, kenajisan. Orang kusta menurut hukum Taurat harus berseru-seru, najis, najis. Maria Magdalena gambaran kecemaran. Sebelum dia masuk ke dalam penderitaannya disalib. Kemudian kita merayakannya sekarang Paskah. Kita dilalukan dari penghakiman yang harusnya kita tanggung. Yesus hari ini mau kasih tahu bahwa kasih yang menyelamatkan itu ada bagi kita. Karena dia memberi pengharapan. Di tempat ada kematian, di situ dia diurapi. Di tempat ada kemiskinan, di situ dia diurapi secara fisik, secara jasmani oleh perempuan berdosa. Di tempat ada kenajisan, di tempat ada yaitu kecemaran. Gambaran orang-orang yang terbuang bagi dunia. Di situ Yesus rela diurapi. Itu sebabnya di Lukas pada pasal 4, atau kalau kita baca sebentar Lukas pada pasal 4 sebagai ayat penutup, pada ayatnya yang ke 16, 18, dari 18 sampai dengan ayat 20. Demikian firman-Nya, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 20. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu. Amin. Kitab yang menuliskan juga tentang penghakiman dia tutup. Karena dia mau memberitahu, dia diurapi. Supaya yang miskin berbahagia. Karena dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Di dalam kematian ada kehidupan. Karena Kristus adalah hidup. Di tempat ada kenajisan, Yesus hadir untuk mengatakan bahwa dia sanggup menguduskan kita. Di tengah kecemaran, dia memberikan kepada kita anugerahnya, kebenarannya, kekudusannya. Supaya bagi kita sekarang ada pengharapan. Kasih yang menyelamatkan yang Yesus bawa adalah kasih yang menyelamatkan kita dari semua aspek hidup kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Memasuki hari Paskah, marilah kita mengenal kehendak Bapa. Untuk kita menjadi rendah hati. Apa yang disebut rendah hati? Percaya kepada kasih karunia Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sembuhlah yang sakit, pulihlah yang luka, jadilah kuat, jadilah teguh, dan jangan bimbang, jangan ragu. Pegang dadamu, angkat tanganmu, satu angkat tangan kananmu, taruh di dada, tangan kirimu angkat. Katakan, Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih, karena oleh Yesus Kristus, aku menerima kasih-Mu yang menyelamatkan. Yesus yang rela merendahkan diri, yang rela menjalani jalan penderitaan, bahkan dihina, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Untuk kami semua menerima kuasa kebangkitannya. Dan di Minggu Paskah ini kami mau belajar untuk mengenal kasih-Mu dalam kehidupan kami. Yaitu seperti firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami hidup lemah lembut dan rendah hati. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Dan biarlah kehadiran kami oleh kuasa Roh Kudus memberi pengharapan bagi banyak orang. Memberi kekuatan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan, dan membawa damai sejahtera serta keselamatan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menerima kuasa-Mu oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ambil rotinya dan angkat rotinya. Di minggu menjelang Paskah ini biarlah kita hari ini mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus. Dia yang rela direndahkan agar kita menerima kemuliaannya. Dia yang rela menderita agar kita semua bebas dari dosa, bebas dari maut dan kutuk dan penderitaan.
Dia yang rela disalibkan agar kita memperoleh hidup. Bahkan kita memperoleh hidup kekal di dalam Dia. Dan di dalam Dia kita terpelihara sempurna. Di dalam kasih yang menyelamatkan kita. Dan di dalam Dia kita mempunyai pengharapan. Kita bersyukur, bahkan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sudah disembuhkan. Kita sudah dikuduskan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Segala dosa kita telah diampuni. Oleh kuasa Roh Kudus kita diberkati, bebas dari segala kutuk. Dan bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Terimalah anugerah ini, terimalah kasih-Nya, terimalah berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan sukacita. Mari kita angkat cawan ini. Dengan iman oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, kita telah memperoleh pengampunan dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Dan bersyukur kita percaya kita diproteksi sempurna. Bahkan di masa pandemi yang telah memasuki 1 tahun ini, kita bersyukur kita terselamatkan, dilindungi dan memperoleh anugerah keselamatan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Yesus kita memperoleh perjanjian yang baru dan kekal. Menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima perlindungan yang sempurna. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Bersama-sama saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Untuk diangkat bersama-sama menerima kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, kita bersama-sama doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan oleh kuasa Roh Kudus, dimanapun minyak ini dicurahkan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat, ada kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah. Dan kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus, kami adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya kita semua setelah mendengar firman kebenaran Yesus Kristus, kita semua pasti sehat, kita semua pasti sukacita, dan kita semua akan diberkati berkelimpahan. Puji Tuhan. Tiba saatnya saudara, kita akan memberi dan membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan di layar saudara tertera QR BCA, di mana saudara boleh transfer. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk berdoa. Karena setiap persembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengucapan syukur kita. Karena kita telah diberkatinya di dalam segala kelimpahan. Mari saya undang kita yang di rumah, di tempat saudara, kita berdoa dengan mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur untuk berkat yang telah kami terima
dan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kini saatnya kami datang membawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tanda pengucapan syukur karena kami telah diberkati, kami telah ditebus dari semua dosa-dosa kami, dan kami telah menerima keselamatan yang kekal karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa, kami beri dengan iman. Bapa pasti berkati, berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya GCC pelayanan ini akan sangat diberkati untuk membawa jiwa-jiwa dan memperbesar pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Melalui pelayanan GCCC, kami percaya Indonesia diberkati, bangsa-bangsa lain juga akan diberkati. Roh Kudus urapi kami, setiap kami yang akan memberi dengan murah hati dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang siap memberi dengan sukacita, bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya persilahkan untuk memberi dengan sukacita. Haleluya. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di sorga melalui Bapak Gembala Dr. Yosua Tumakaka, saya ajak saudara untuk berdoa pengucapan syukur. Bapak, terima kasih untuk fellowship dari Grace of Christ Community Church secara online hari ini. Kami semua sangat diberkati, kami semua dimerdekakan, kami semua telah menerima kelimpahan di dalam Yesus Kristus.
Oleh kuasa Roh Kudus kami telah diurapi dan kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, menjadi mempelai kudus-Mu. Bapa, terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu yang terkasih. Dan kami percaya setiap yang mendengar, mengikuti fellowship online dari Grace of Christ Community Church, mereka semua pasti menerima mukjizat, menerima kuasa, menerima pemulihan, dan menerima berkat-berkat kelimpahan, terutama keselamatan-Mu. Ya Bapa, segala pujian dan hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita oleh kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, mengurapi kita, bahkan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Sampai Yeshua HaMashiach Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Oleh darah anak